بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي في الله رحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tambahan nikmat pada pagi hari ini dengan menegakkan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita dan juga berkenan untuk terus memberikan kepada kita taufik, hidayah kepada kita semua sehingga amal-amal baik bertambah dan juga sehingga seseorang itu tambah jauh dari maksiat-maksiat. Pada pagi hari ini kita akan membaca satu risalah yang ringkas dalam satu halaman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Wajibuna Nahwa Ma Amarana Allahu Bih. Silakan diharakati yang belum tahu, yang sudah tahu diharakati bagian-bagian akhir ya. Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bihi. Wajibuna, kewajiban kita semua muslim dan muslimah, nahwa terhadap ma amarana Allahu bihi, apa saja yang Allah perintahkan kita dengannya. Ini kewajiban-kewajiban kita terhadap perintah Allah. Nah, Syekh di sini menyebutkan ada 7 kewajiban ketika ada perintah dalam syariat, baik dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Allah Ta'ala dengan rahmatnya menurunkan Al-Quranul Karim, juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa perintah-perintah Allah Ta'ala dan membawa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu butuh petunjuk, manusia butuh hidayah. Di dunia ini, di bumi ini, Allah ciptakan manusia dan Allah berikan fasilitas-fasilitas. Demikian juga Allah Ta'ala ciptakan manusia di bumi ini dan juga memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk. Dia orang bisa berladang, bertani, bercocok tanam ya. Allah berikan fasilitas-fasilitas itu di muka bumi ini, sehingga mereka kemudian bisa memenuhi kehidupan mereka. Nah, yang lebih penting dari itu, Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Ayahsabul insanu ayyutraka suda ya. Apakah manusia itu berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tidak. Ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu harus ada aturan. Pesantren ada aturan, ada perintah, ada larangan. Di masyarakat juga ada demikian. Nah, Allah Ta'ala menurunkan perintah-perintah dan juga menetapkan larangan-larangan, supaya manusia kemudian menjadi makhluk-makhluk yang baik, tidak seperti binatang, tidak seperti hewan ya.
Jadi di sini ketika ada satu perintah dari Allah Ta'ala, demikian juga ketetapan larangan, itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala dan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak dibiarkan hidup tanpa petunjuk. Sebab kalau tidak ada larangan, saling bunuh-bunuhan. Ada larangan, ada ketetapan saja, sebagian membunuh yang lain, sebagian mengzalim yang lain. Apalagi kalau tidak ada aturan sama sekali. Termasuk nanti juga ada balasan di akhirat kelak. Jadi kita lihat sekarang qala rahimahullahu taala, akan dilihat materinya. Idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajib 'alaihi fi sab'u maratib. Idza amara Allah, ketika amara Allah memerintahkan al-'abda, seorang hamba, bi amrin, dengan suatu perintah, wajib alaihi fihi, maka wajib atas dirinya dalam perintah itu sab'u maratib, 7 tahapan. Dan perintah apapun dari Allah Ta'ala, ada perintah salat, perintah zakat, perintah bertauhid, perintah puasa, maka ada 7 tahapan atau 7 tingkatan yang menjadi wajib atas dirinya untuk melakukannya. Nah, tentu kita sangat butuh risalah seperti ini. Kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, yang patuh. Maka risalah seperti ini, tulisan seperti ini kita butuhkan, sangat kita butuhkan, agar kita bisa bersikap yang terbaik terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala semuanya. Agar seseorang berbeda dengan orang kafir dan berbeda dengan orang munafik. Atau kalau santri, agar seorang santri berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar. Idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajib 'alaihi fi sab'u maratib. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba dengan satu perintah, maka wajib atasnya pada perintah itu 7 tahapan. Al-ula al-'ilmu bihi. Yang pertama al-'ilmu bihi. Berilmu tentang itu atau mengetahuinya. As-saniyatu mahabbatuhu. Yang kedua mencintai perintah itu. As-salisatu al-'azmu 'ala al-fi'li. Yang ketiga al-'azmu 'ala al-fi'li. Bertekad untuk melakukannya. Punya azam, punya tekad, 'ala al-fi'li, untuk melakukannya. Ar-rabi'atul 'amalu. Yang keempat mengamalkannya. Al-khamisatu kaunuhu yaqa'u 'ala al-masyru'i khalisan shawaba. Yang kelima, amalan itu terjadi atau terwujud di atas cara yang masyru', dalam keadaan khalis dan benar, dalam keadaan ikhlas dan benar. As-sadisatu at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Mewaspadai dari perbuatan yang menghapuskannya. As-sabi'atu as-sabatu 'alaihi. Yang ketujuh, teguh di atas perintah tersebut atau istiqamah. Ini penyampaian beliau secara ringkas terlebih dahulu. 7 hal yang
mesti dikerjakan oleh seseorang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia harus berilmu tentangnya, harus mempelajarinya. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, punya tekad untuk mengerjakannya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima adalah mengerjakannya dengan cara-cara masyru'. Yang keenam, mewaspadai semua yang akan merusak atau menghapuskannya. Yang ketujuh adalah as-sabatu alaih, teguh di atas perintah tersebut. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah menerangkannya walaupun dengan singkatnya. Jadi ini silakan diingat-ingat, dihafalkan ya. 7 kewajiban kita terhadap perintah Allah. 7 kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-martabat al-ula. Kita melihat yang pertama, ikhwani ukhwati fillah rahimakumullah taala, al-ilmu bihi. Berilmu tentang perintah itu. Tahu tentang perintah itu. Qala rahimahullah, idza 'arafa al-insanu anna Allah amara bit-tauhid wa nahaa 'anil syirki. Ketika seseorang manusia tahu anna Allah, sesungguhnya Allah amara bit-tauhid, memerintahkan dengan tauhid, wa nahaa 'anil syirki, dan melarang dari syirik. Aw 'arafa anna Allah halal bai'a wa harrama ar-riba, atau dia tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aw 'arafa anna Allah harrama akla malil yatim wa halal li wali an ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran, atau dia tahu Allah itu mengharamkan makan harta anak yatim dan menghalalkan bagi walinya yang diberi tanggung jawab untuk mengurusnya, menghalalkan baginya untuk memakan dengan cara yang patut apabila fakir. Wajib alaihi an ya'lamal ma'mura bihi, maka menjadi wajib atas dia mempelajari apa yang diperintahkan. Berkaitan tauhid berarti harus tahu tentang tauhid, hakikatnya apa. Diperintahkan atau dihalalkan berjual beli, dia harus tahu jual beli itu bagaimana praktek yang benar. Demikian juga masalah makan harta anak yatim. Kalau memang dia fakir, maka boleh ya, makan harta anak yatim dengan cara yang patut, tidak berlebihan. Nah, ini perintah-perintah yang seharusnya difahami oleh orang-orang, terutama masalah tauhid ya. Wajib ali an ya'lam al-ma'mura bihi wa yas'al anhu ila an ya'rifahu. Nah, menjadi kewajiban dia untuk mengetahui perintah itu dan bertanya tentang itu. Nah, bertanya termasuk salah satu cara dalam belajar. Enggak harus duduk seperti ini, enggak harus berada di kelas, tapi bisa dengan melalui tanya jawab, bertanya kepada orang alim. Apakah hakikat tauhid itu yang Allah perintahkan kepada kita dalam banyak ayat? Tauhid itu kemudian dijawab ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Seluruh ibadah yang kamu kerjakan harus kamu ikhlaskan kepada Allah, harus kamu arahkan kepada Allah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta harus kamu arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak boleh mengarahkannya kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik ya. Wa ya'lamal manhiya anhu ila an ya'rifahu, sampai dia tahu dan juga mengetahui larangan, lawan dari perintah tersebut. Wa yas'al anhu ila an ya'rifahu, dan bertanya tentang larangan tersebut sampai faham. Jadi ini kewajiban kita semua ya, bertanya supaya tahu dan sampai tahu tentang perintah
atau hal yang berlawanan dengan perintah tersebut. Wa'tabir dzalika bil mas'alatil ula. Jadikanlah pelajaran dengan masalah pertama. Ambillah pelajaran tentang masalah-masalah ini dengan yang pertama, yaitu masalah tauhid. Jadi ini jadikan sebagai landasan. Jadi perintah Allah itu banyak. Nah, ambil pelajaran dari yang pertama ini, itu masalah tauhid. Masalah tauhid wa syirki. Ambil pelajaran di sini bahwa kita harus paham tentang tauhid. Kemudian kita pun harus paham tentang syirik. Sehingga kita bisa menjauhi hal-hal yang merusak tauhid atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, dan juga tahu tentang hal-hal yang bisa menyeret kepada tauhid. Kata-kata untung ada saya itu tidak patut diucapkan orang. Untung ada Pak Satpam misalnya. Apalagi kalau orang sampai melakukan persembahan kepada selain Allah Ta'ala. Kambing disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menyebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ila akhiril ayah lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwa saya ini berbeda dengan kalian. Salat beliau untuk Allah, sembelihan beliau dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang musyrikin tidak demikian. Aktsarun nasi 'alima anna at-tauhid haqqun wa syirka batil. Banyak orang tahu tauhid itu benar. Kalau ditanya mana yang benar, ya tauhid lah, tauhid benar lah. Tauhid first misalnya, mengatakan demikian. Dan tahu kalau syirik itu batil, walakin a'radu anhu, akan tapi dia berpaling darinya. Walam yas'al, dan tidak bertanya. Berpaling dan tidak bertanya. Jadi ada orang yang mungkin sangat bersemangat untuk beragama, akhlaknya baik, tapi ternyata dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Berarti dia belum berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arafa anna Allah harrama riba wa ba' wa ishtara wa lam yas'al. Dan dia pun tahu Allah mengharamkan riba. Riba itu haram, tapi wa ba' wa ishtara, dan dia melakukan jual beli, bisnis, wa lam yas'al, tapi belum bertanya. Apa jual beli yang dibenarkan, apa saja yang bisa menjerumuskan ke dalam riba, hakikat riba itu apa, ya. Apa maksud riba nasi'ah, apa maksud riba fadl. Nah, orang yang mau berbisnis harus belajar ini. Jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Nah, sebagian orang membela-bela riba itu boleh dengan berbagai alasan dan dalil. Sementara Allah sudah menyebutkan jual beli itu tidak seperti riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa arafa tahrim akli mal yatim, dan dia tahu makan harta anak yatim itu haram. Wa jawazal akli bil ma'ruf, dan boleh makan harta anak yatim dengan cara yang patut. Wa yatawalla mal yatim wa lam yas'al, dan kemudian dia mengurus harta anak yatim tapi tidak bertanya-tanya sejauh mana saya boleh memakan harta anak yatim karena kondisinya itu orang yang miskin, ya. Jadi ini yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah taala.
kita belajar tentang perintah Allah Ta'ala. Ketika ada perintah Allah, yang pertama kita lakukan adalah pelajari perintah itu supaya faham dan supaya pemahamannya benar. Masalah tauhid, sebagian orang menyebutkan tauhid itu kalau orang percaya pencipta adalah Allah. Ya betul, pencipta itu Allah Ta'ala, tapi bukan itu tauhid yang dahulu diserukan Nabi SAW dan ditentang oleh kaum musyrikin, bukan itu. Jadi ada yang salah faham, ada yang kurang benar pemahamannya tentang tauhid. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwa perintah Allah itu banyak, maka kita harus belajar terus ya. Tidak ada alasan untuk malas atau libur ya. Hendaknya kita terus serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, serta mengalokasikan waktu, memberikan waktu khusus untuk belajar. Bagi pencari ilmu atau bagi masyarakat secara umum. Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dalam salah satu buku beliau sampaikan minimal seminim-minimnya orang dia punya waktu 1 jam untuk belajar agama dalam setiap hari. 1 jam dalam setiap hari. Ini sebenarnya berat atau ringan? 1 jam itu banyak apa sedikit? Ya, banyak. Nah, kalau kalian main bola berapa jam itu? 1 jam cepat apa lama? Cepat ya? Berarti 1 jam cepat. Tapi setan memang pintar. Ya? Kalau masalah yang baik-baik itu berat. Wah, swimming kok lama sekali ini. 1 jam harus baca Quran, 1 jam harus baca kitab, 1 jam harus duduk manis di majelis ilmu. Iya. 1 jam dari 24 jam. Dikhususkan untuk belajar ilmu. Silakan dibagi-bagi. Pagi setengah jam, malam setengah jam. Atau dibagi 4, seperempat jam, seperempat jam. Mudah sebenarnya bagi orang yang Allah mudahkan. Minimal itu ya. Nah, syukur-syukur dapat tambahan lagi 1,5 jam, 2 jam. Nah, kira-kira para ulama besar itu baca kitabnya berapa menit? 5 menit? Tentu tidak. Para pencari ilmu yang sukses, yang bisa memahami banyak ilmu, kira-kira berapa lama dia baca buku? Tentu berjam-jam lama. Nah, Ustaz Yazid rahimahullah mengarahkan umat, masyarakat minimal 1 jam belajar agama. Belajar tafsir 1 jam. Atau belajar fikih 1 jam. Atau belajar agama 1 jam. Silahkan ya. Dan itu setiap hari. Nah, untuk bayangkan kalau ini dilakukan setiap muslim-muslimah, ilmu itu akan dikenal oleh masyarakat dengan baik. Demikian juga larangan Allah Ta'ala akan mereka kenal dengan baik dan akhirnya dijauhi oleh masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu doanya, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yani beliau berdoa ini setiap pagi ya, setiap menunjukkan bahwa ilmu itu penting untuk diminta dan ditambah terus ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Maka silakan kalian lihat ya perintah-perintah Allah yang sangat-sangat mengikat kita seperti sholat ya. Mari kita pelajari dengan baik. Kemudian puasa Ramadan kita pelajari dengan baik. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, mahabbatuhu. Setelah mempelajari perintah Allah, hendaknya orang mencintainya. Mencintai perintah Allah Ta'ala. Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik-baik. Dan Allah itu maha baik ya.
Allah itu wajib kita cintai, syariatnya juga wajib kita cintai. Tidak kita ingkari, juga tidak kita benci. Gak pantas, gak tepat ya. Allah sudah menetapkan perintah-perintah untuk kebaikan manusia. Dan sebaliknya juga menetapkan larangan-larangan supaya mereka selamat ya. Maka tahapan berikutnya setelah orang tahu ada perintah Allah, dia mencintai perintah itu, mencintai sholat, mencintai tauhid, mencintai puasa. Nah, kira-kira ada tidak orang yang tidak suka sholat, tidak suka puasa? Ada. Al-martabatu tsaniyatu mahabbatu ma anzalallah. Tahapan kedua adalah mencintai apa saja yang Allah turunkan berupa ajaran-ajaran syariat. Wa kufru man karihahu, dan kufurnya orang yang membenci. Ini bahaya membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Bi qouli ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata 'amalahum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikian itu karena mereka itu benci terhadap apa yang Allah perintahkan, maka Allah Ta'ala gugurkan atau hapuskan amal-amal mereka. Bicara tentang orang-orang munafik, membenci ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencintai semua yang Allah Ta'ala perintahkan, membenci semua yang Allah Ta'ala larang, termasuk juga mencintai orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahapan kedua, fa'aktharun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam bal abghadahu. Kebanyakan orang tidak mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar. Mereka mencintai, tapi kata Syekh Abdul Razak ya, cinta yang benar itu belum dilakukan oleh mereka. Kalau ditanya cinta kepada Nabi benar, iya. Tapi terhadap sunnah-sunnah beliau, terhadap perintah-perintah beliau, mereka tidak menyukainya. Berarti belum mencintai Nabi dengan sebenarnya. Bal abghadahu, bahkan membencinya, wa abghadha ma ja'a bihi, dan membenci apa-apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau arafa anna Allah anzal, walaupun dia tahu Allah itu yang menurunkannya ya. Berapa banyak ya perintah Allah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenci oleh masyarakat ya. Diperintahkan untuk menutup aurat ya. Diperintahkan untuk berislam dengan masuk Islam secara keseluruhan. Tapi ada yang dipilah-pilih, ada yang dibenci, ada yang tidak disukai. Oh, ini budaya Arab misalnya. Oh, ini jadul. Oh, ini ketinggalan zaman ya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Orang yang membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan ya, maka di situ ada benih-benih yang akan menjadikan dia tersesat ya. Mestinya mencintai, tapi dia membencinya. Nah, Rasul kita SAW sudah mengajarkan kepada kita satu doa ya, yang penting untuk kita ketahui, kita pelajari dan kita amalkan. Beliau mengatakan, Allahumma as'aluka hubbak. Aku mohon kepada engkau cintamu ya Allah. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik. Ada tiga sini. Mencintai Allah, saya mohon ya Allah untuk engkau cintai.
mencintai orang yang mencintai engkau, dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mencintai amalan-amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ini kita baca dan kita amalkan, ya. Nah, perkataan muallif rahimahullah taala wa kufru man karihahu, ini juga penting untuk digarisbawahi dan difahami. Kufurnya orang yang membenci apa yang Allah taala turunkan, ya. Dasarnya jelas, surah Muhammad ayat 9 tadi. Mereka itu benci apa yang Allah perintahkan, Allah turunkan, fa'ahbata amalu, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan perbuatan-perbuatan baik mereka. Fal karahiyatu wal bughdu li dinillah aw lima syarallah li ibadi muhbitun lil amal. Benci kepada agama Allah atau terhadap yang Allah syariatkan itu akan menghapuskan amal-amal yang dikerjakan seorang hamba. Al-martabatus salisah, yang ketiga, al-azmu 'alal fi'li. Punya tekad untuk mengerjakan. Orang sudah mempelajari kemudian mencintai, nah tahapan berikutnya adalah punya tekad. Pokoknya saya akan mengamalkannya, istilahnya. Di dalam hatinya, lalu diucapkan dengan lisannya, saya akan mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Pokoknya saya akan amalkan. Wa katsiru minan nas arafa wa habba walakin lam ya'zim. Banyak orang yang tahu cinta perintah Allah tapi tidak punya tekad untuk mengerjakannya. Tidak punya tekad untuk mengerjakannya. Kalau di sini dikatakan Syekh, khaufa min taghayyuri dunya, karena takut dunianya itu akan berubah, ya. Takut ekonominya menjadi rusak, ya. Misalnya ada orang jual beli, membeli bisnis dengan orang lain, dan bisnisnya ini sudah maju misalnya, kemudian partner bisnisnya mengatakan kamu harus menjual khamr supaya kita melanjutkan MOU kita ini, kamu harus jual khamr di minimarketmu misalnya. Dia tahu khamr itu dilarang, haram, tapi karena khawatir nanti diputus bisnis oleh partnernya tadi, dia akhirnya menjual. Ini salah satu sebab ini. Salah satu sebab orang tidak punya azam untuk mengamalkan perintah Allah atau menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau perintah-perintah masalah sholat, ya. Nah, kadang-kadang di suatu perusahaan sholat itu dipersulit. Sholat itu dipersulit. Nah, sebagian orang mungkin takut. Wah, kalau saya sholat nanti saya dipecat, ya. Dipecat berarti sudah tidak dapat gaji lagi. Nah, itulah yang disebut dengan dunia. Takut dunianya akan berubah. Takut dunia akan hilang. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tapi ada juga orang yang memang sudah tahu cinta tapi tidak punya niat untuk mengamalkannya, ya. Jadi belajar ya untuk belajar saja, untuk pengetahuan saja, untuk wawasan saja, nggak pernah untuk diamalkan. Yang penting belajar, yang penting nilainya baik. Ini juga masuk dalam
peringatan Syekh. Banyak orang yang tahu cinta tapi tidak punya niat. Tidak punya niat ya. Niat itu penting apa tidak? Penting sekali. Dengan niat itulah Allah Ta'ala tahu isi hati manusia dan Allah Ta'ala akan berkenan memudahkan orang tersebut. Al-martabah rabi'ah al-amal. Yang keempat, mengamalkan. Sudah tahu perintah, mencintai dan punya azam atau niat ya. Setelah itu adalah mengamalkan pada waktunya. Setelah Ramadan selesai, kemudian saya akan puasa lagi. Dan ketika datang Ramadan, dia berpuasa. Datang waktu sholat, dia mengerjakan sholat. Datang waktu membayar zakat, dia tunaikan zakat. Tidak menunda-nunda. Tidak beralasan macam-macam. Tidak nanti-nanti, tapi mengerjakannya langsung. Ya. Alimta wa ahbabta wa azimta fa'amal wa wadhib 'alal 'amal, kata Syekh Abdul Razak. Kalau engkau sudah tahu ilmu tentang perintah Allah, sudah kamu cintai, sudah punya niat, maka kerjakan amal itu dan terus kerjakan amal tersebut. Kullu amalin fi waqti, setiap amal pada waktunya masing-masing. Pada waktunya masing-masing. Wa iyyak wa taswifa wa ta'jil, dan hindarilah saufa ya, nanti-nanti atau mengakhirkan, menunda-nunda. Akhirnya orang tidak melakukannya gara-gara menunda-nunda. Jadi di antara manfaat sholat berjamaah ya, orang mengerjakan sholat di awal waktu dan dengan kondisi yang lebih baik. Ya apa tidak? Tapi kalau sholat sendiri, waktunya mungkin nanti-nanti. Dan biasanya lebih lama. Belum malu ya cepat. Kalau orang sholat sendiri, itu biasanya lebih lama atau lebih cepat? Biasanya lebih cepat. Ini faedah dari juga Ustaz Amas Faiz ya. Di antara manfaat orang berjamaah, sholatnya terjaga di awal-awal waktu. Sholatnya lebih baik. Orang cepat-cepat, tidak cepat-cepat, tidak kesusu. Kalau sholat sendirian, nanti bacaannya cepat-cepat dan pendek-pendek. Jadi Syekh memperingatkan dari masalah taswif, menunda-nunda. Orang menunda-nunda nanti akan dipersulit untuk mengamalkan suatu amalan walaupun dia waktunya luang, walaupun tidak ada kesibukan. Dan kita hendaknya tahu bahwa kita diciptakan itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita camkan, kita ingat-ingat tugas ini, tujuan penciptaan kita, supaya kita kemudian paham kita harus beramal, tidak boleh meninggalkan amalan. Al-martabah rabi'ah al-amal. Yang keempat adalah mengamalkan perintah Allah. Wa katsirun minan nas, banyak dari orang itu punya idza azam aw amil, ketika dia sudah punya niat atau mau mengerjakan, wa tabayyana 'alaihi man yu'azzimuhu min syuyukh aw ghairihim tarakal amal, dan dia kemudian tahu ada orang yang dia agungkan atau yang lain yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, dia akhirnya meninggalkan amalan. Sebagian orang meninggalkan perintah Allah karena atasannya, karena gurunya ya. Padahal kita disuruh untuk ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah Allah kepada Allah dimanapun engkau berada. Atau sebagian orang tidak beramal karena nggak ada temannya, atau malu. Maka kita
ingat-ingat kembali hadis Nabi SAW tadi. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya utamakan Allah. Utamakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamakan untuk tidak melanggar perintah Allah taala walaupun mendapat cibiran, bully atau yang lain-lain. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh ya. Orang sudah tahu satu perintah Allah tapi ada atasan yang dia hormati kemudian dia tinggalkan perintah itu. Ada guru yang dia cintai kemudian dia tinggalkan karena si guru tidak suka sunnah misalnya. Karena si guru tidak suka sunnah atau kurang semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian orang menyebutkan sholat itu ya yang penting sholat ya. Yang meremehkan masalah sholat berjamaah. Al-martabatul khamisah, yang kelima, tahapan kelima, kaunu yaqa'al al-masyru'i khalisan shawaba. Di amalan yang dikerjakan itu terjadi atau terwujud alal masyru', di atas cara yang disyariatkan. Nah, cara yang disyariatkan itu adalah khalisan shawaban, murni ikhlas dan shawaban benar. Dikerjakan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Itulah perbuatan baik. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Qal al-martabatul khamisatu anna katsiran mimman 'amil. Sesungguhnya banyak orang dari yang beramal la yaqa' khalisan. Amalannya tidak terjadi dalam keadaan ikhlas. Wa in waqa'a khalisan lam yaqa' shawaban. Atau kalau amalan itu dikerjakan dengan ikhlas tidak terjadi dengan benar. Ikhlas, orang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ketika dikerjakan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah tahu dalil ya tentang innamal a'malu binniyat. Ini dalil sebagai timbangan amalan secara batin. Amalanmu benar apa tidak, timbangannya apa motivasi hatimu. Nah, kemudian ada timbangan yang zahir. Amalanmu benar apa tidak? Pertanyaannya sesuai petunjuk Nabi apa tidak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuratun. Ini timbangan zahirnya. Timbangan batinnya tadi hadis Umar bin Khattab, timbangan batinnya adalah hadis Umar bin Khattab, timbangan zahirnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Tepat apa tidak sesuai petunjuk Nabi? Kalau tepat, alhamdulillah. Nah, dua-duanya harus seiring sejalan. Al-martabatus sadisah, yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Mewaspadai dari perbuatan yang menghapuskan amal. Orang beramal mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal berharap kebaikan ini ada dalam timbangan-timbangan amalan nanti di akhirat nanti. Maka hendaknya orang itu menjaga amalannya supaya tidak terhapus, supaya tidak hilang. Dengan menjauhi hal-hal yang akan membatalkan atau menghilangkan pahalanya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Hal yang harus dihindari yang paling utama adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau orang berbuat syirik ya, maka semua amalannya akan terhapuskan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka sungguh amal-amal solehmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau betul-betul menjadi orang-orang yang merugi. Demikian juga yang harus dihindari adalah riya, beramal supaya dilihat orang
atau sum'ah, beramal supaya dapat pujian-pujian orang ya. Dia sholatnya diperlama karena ada orang datang ke masjid. Suaranya diindah-indahkan karena dia tahu ada orang yang melihat. Atau dia cerita-cerita tentang ibadahnya. Dulu waktu saya haji begini-begini loh, saya bisa cium Hajar Aswad. Cerita, padahal nggak ada yang nanya. Karena itu dalam Al-Quran Allah sebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat memang harus karena Allah, zakat, puasa juga demikian, tapi dalam haji Allah sebutkan secara khusus, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah taala. Dikatakan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah, karena haji itu potensi untuk pamer itu besar. Sekarang orang sholat minta dipoto ada apa tidak? Sepertinya enggak ya. Aku nanti kalau sholat tolong dipoto ya. Saya pas puasa dipoto ya, nggak bisa kelihatan juga kalau puasa. Tapi kalau haji, apalagi zaman sekarang, aku tak lempar jumrah, foto ya. Yes. Atau dia selfie belakangnya Ka'bah. Alhamdulillah bisa berhaji. Yes. Tapi ternyata nggak ada yang nge-like, sedih dia. Jadi potensi untuk pamer itu luar biasa. Bahkan naik onta pun dipoto, dipajang di ruang tamu. Naik onta. Jadi ini hal-hal yang harus dihindari. Ibadah kepada Allah mahal, berat, nunggunya lama. Kemudian ada orang yang begitu mudahnya menjerumuskan diri dalam hal-hal yang mengancam amalannya tersebut ya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullahu taala, al-martabah sadisa anna salihin yakhafuna min hubutil amal. Kata Syekh, orang soleh itu mengkhawatirkan amalannya hilang. Ini orang soleh ya. Ini pikirkan amalannya bagaimana supaya betul-betul baik, betul-betul ada dalam timbangan-timbangan kebaikannya. Di qouli ta'ala tahbatu amalku antum la tash'urun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, amal kalian akan hapus dalam keadaan kalian tidak sadar ya. Ya, ada seorang sahabat bernama Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an. Dahulu suaranya memang keras ya. Suaranya keras sekali. Sehingga ketika ngobrol ya keras. Ketika bicara dengan Nabi ya keras, tapi memang bawaannya seperti itu. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suaramu di atas suara Nabi. Karena itu akan membuat amal kalian terhapus. Nah, Sabit ini kemudian nggak kelihatan. Lalu Nabi SAW bertanya-tanya, kemana nih Sabit bin Qais bin Syammas? Kok nggak kelihatan? Lalu ada orang rumahnya bertanya, kenapa kamu? Dia berkata, saya ini suaranya keras kalau bicara dengan Nabi, dan saya berarti amalan saya terhapuskan. Maka Nabi mengatakan tidak, dia termasuk penghuni surga. Jadi orang ini, sahabat yang mulia ini, mengkhawatirkan amalannya itu hilang. Dia orang soleh, orang yang baik, termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itulah karakter orang mukmin ya. Khawatir amalannya hilang, khawatir amalannya menjadi sirna, padahal sudah capek-capek ya. Wa hadza min aqallil asya' fi zamanina, dan ini termasuk yang paling sedikit di masa kita. Orang perhatian dengan masalah ini itu fenomena yang
jarang atau nadir. Maka kita hendaknya memperhatikan ya sholatnya dikerjakan yang baik dan juga memperhatikan hal-hal yang bisa mengancam sholat kita. Al-mardatul sabi'ah, yang ketujuh, tahapan ketujuh, as-sabatu alaih, teguh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di salat ya terus sampai meninggal, puasa ya terus sampai hari terakhir, tarawih ya terus sampai malam terakhir ya. Sedekah ya begitu, zikir juga terus, belajar juga terus ya walaupun liburan ya. 1 jam ya minimal di rumah. Al-martabatu sabi'ah, tahapan ketujuh, as-sabat 'alal haqqi, teguh di atas kebenaran. Termasuk di atas perintah Allah taala tadi. Wal khaufu min su'il khatimah, dan khawatir terhadap su'ul khatimah. Kita diperintahkan untuk berislam, maka mari kita teguh di atas Islam. Diperintahkan untuk bertauhid, maka mari kita teguh di atas tauhid. Salat, teguh di atas salat, dan begitu seterusnya. Dan khawatir dari su'il khatimah, akhir hidup yang buruk. Habis korupsi mati misalnya, habis minum khamar mati, habis berzina mati, habis nonton sesuatu yang buruk kemudian mati, atau HP-nya meledak di depan wajahnya gitu ya. Ini siapa yang tahu? Nggak tahu kita. Ini kan bahaya. Orang tidak tahu, makanya harus berhati-hati. Hati-hatinya gimana? Menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan dilarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat terus ya, menjaga diri terus, walaupun di liburan tetap jaga diri, karena kita tidak tahu. Tiba-tiba masuk gedung bioskop, gempa bumi, jugruk, mati kabeh. Orang nggak tahu itu. Oh, santri itu meninggal di gedung bioskop itu, terkenal. Jadi hiburan itu ada, tapi jangan mengada-ngada untuk mencari hiburan. Hati-hati supaya tidak menjadi su'ul khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ucapan yang aku tidak bertanya tentang itu kepada selain engkau. Maka Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Beliau juga mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini termasuk doa yang sering sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali dilantunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya muqallibal qulub, wahidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, fitnah syahwat dan syubhat. Mohon kepada Allah supaya kita diteguhkan di atas Islam, dijaga di atas Islam, dijaga dari hal-hal yang membahayakan. Di qoulihi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum man ya'mal bi'amal jannah wa yukhtam lahu bi'amali ahli nar. Sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi kemudian ditutup baginya dengan amalan ahli neraka. Kelihatannya baik, tapi ternyata di akhir hayat melakukan hal yang buruk dan akhirnya mati dalam keburukan itu. Wa hadhi aidan min a'dhami wa yakhafu minhu salihun. Ini termasuk yang paling ditakuti orang soleh. Makanya mereka terus menjaga untuk berbuat baik, untuk memperbaiki hati, untuk memperhatikan jiwa ya. Jadi masalah sarirah, masalah hati itu hendaknya terus kita perhatikan, terus kita perbaiki, terus kita awasi. Kelihatannya sholat tapi ternyata riya, kelihatannya sholat tapi ternyata mencari pamrih duniawi, biar jadi kepala daerah misalnya,
Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Jadi itu termasuk sifat orang-orang saleh ya. Dan ini kata saya juga sedikit di zaman sekarang. Hendaknya orang memperhatikan masalah ini ya. Nasihat dari Syekh Abdul Razak, wa lihada 'ala 'abdi an yajtahid fi islah sariratihi wa tanqiyatiha bil ikhlasi was sidqi wal mahabbah wal khair. Menjadi kewajiban seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam memperbaiki batinnya, membersihkan batinnya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan cinta dan kebaikan, dan menjauhkan dari hatinya penyakit-penyakit hati. Yang itu akan bisa mengakibatkan, penyakit hati itu bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Yang paling buruk tentu adalah orang yang murtad ya. Mati dalam keadaan murtad ya. Dulu muslim, muslimah kemudian murtad. Ini sesuatu yang bahaya sekali ya. Dan tentu sebab-sebab su'ul khatimah ada faktor-faktornya ya, kawan-kawannya buruk, atau suka berbuat dosa besar ketika sendiri ya. Nekat untuk melakukan keburukan-keburukan di depan orang tanpa malu-malu ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa mengakibatkan seorang mati dalam keadaan su'il khatimah, termasuk murtad tadi ya. Maka kita diwajibkan untuk mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan, penjagaan dari semua fitnah ya, yang bisa mengancam agama seseorang, hati seseorang, dan juga keimanannya. Ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.